إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa ala dengan menjaga hati untuk selalu bertauhid dan menghadirkan keikhlasan pada setiap amal. Bersyukur kepada Allah Jalla wa ala dan terus berusaha mengenal petunjuk dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berkomitmen dan konsisten mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dua cara itu kita dikategorikan oleh Allah Jalla wa ala sebagai hamba yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Jalla wa ala adalah satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Ikhwatal iman, para jamaah sekalian, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Pada khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingin mengangkat tema korelasi antara al-birri wa taqwa. Korelasi antara kebajikan dan takwa. Sering kita mendengar kata kebajikan dan takwa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan kata kebajikan dan kata takwa kasusnya seperti kasus kata iman dan Islam. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua kata kalau berpisah maknanya sama, jika menyatu maknanya berbeda. Maka kalau disebut kata kebajikan, maka itu artinya takwa kalau disebut secara tersendiri. Demikian pula takwa, kalau disebut takwa secara tersendiri maka artinya kebajikan. Tapi kalau dipadukan, disandingkan dua kata itu maka maknanya berbeda. Di antaranya adalah yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan al-bir, kebajikan itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal a'mali adh-dhahirati wal batinah min huquqillahi wa huquqil adamiyyin. Segala sesuatu yang dicintai Allah, segala sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat, apakah terkait dengan hak Allah maupun hak makhluk. Taib, apa arti takwa? Takwa adalah ismun jami'un litarki ma yakrahu Allah wa rasuluhu minal a'malil adh-dhahirati wal batinah. Takwa itu adalah segala upaya meninggalkan segala upaya meninggalkan apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Itu namanya takwa. Ismun jami'un litarki kulli ma yakrahullah wa rasuluh. Segala upaya meninggalkan apa yang dibenci Allah dan Rasulnya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Itu definisi daripada takwa. Taib. Apa yang ingin kita angkat di sini? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala
dalam tafsirnya Badi' Tafsir, beliau mengatakan, ta'ammalu rahimakumullah al-farqa bainal birri wat taqwa. Bedakan antara kebajikan dan ketakwaan. Kata beliau, al-birru ghayah, wat taqwa wasilah. Jadi kebajikan itu, kebaikan itu tujuan. Sementara takwa itu sarana. Jadi beliau mengatakan, jadi kalau mau jadi orang baik, harus bertakwa dulu kepada Allah. Jadi jangan pernah kita menjadi orang baik, menjadi orang yang dicintai Allah Jalla wa'ala dan diridhai oleh Allah, sementara kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa mengabaikan aspek takwa. Jadi untuk menjadi orang baik berkat taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita harus betul-betul menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu beliau menjabarkan tentang takwa. Bagaimana kita menjadi orang yang takwa yang akan membuat kita semakin baik, otomatis. Karena baik itu tujuan, sementara takwa itu jalan dan sarana menuju kebaikan. Otomatis birri wa takwa. Kalau bertakwa pasti baik. Yang jadi masalah, ketakwaan kita benar atau tidak. Para jemaah, Syekhul Islam beliau mengatakan, i'lamu rahimakumullah anna taqwa laisa bimujarradi tark. Pertama, yang namanya takwa tadi disebut ya oleh para ulama, takwa itu meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, takwa itu bukan sekedar meninggalkan maksiat, meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya kita menjadi lebih baik? Tinggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Ini nilai ini yang tidak ada dalam hidup kita. Tinggalkan. Ada orang tadinya ngerokok, nggak rokok. Karena kata dokter, saya udah sakit, udah nggak mau sakit. Dia meninggalkan rokok bukan karena takut Allah, tapi karena takut sakit. Dia meninggalkan selingkuh, zina. Aduh, banyak orang kena penyakit. Saya na'udzubillah nggak mau kena penyakit kelamin karena sering gonta-ganti pasangan. Saya nggak mau lagi. Saya mau setia sama istri saya. Hasya lillah. Jangan pernah kita meninggalkan maksiat kepada Allah hanya karena takut penyakit, karena takut apapun. Kalau kita ingin menjadi lebih baik lagi, lebih baik, Allah sempurnakan kebaikan kita, lalu di ujung akhir hayat kita husnul khotimah, dianggap baik oleh Allah. Tinggalkan semua maksiat. Tinggalkan semua maksiat karena Allah. Karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, man taraka sya'an lillah awadahullah khairum min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Wallahi kalau orang meninggalkan maksiat karena perintah Allah, karena takut kepada Allah, dia merasakan nikmatnya maksiat itu. Wallahi ketika dia meninggalkan maksiat karena Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan melebihi kenikmatan pada saat dia bermaksiat yang dia tidak dapatkan di saat dia bermaksiat, bahkan lebih dari itu kenikmatan. Bagaimana dia misalnya menikmati selama ini perzinahan, dia menikmati berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, dia menikmati maksiat apapun. Ketika dia meninggalkannya karena Allah, dia akan merasakan kelezatan yang sejenis dengan maksiat dari jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ikhwatal iman. Seorang misalnya, kok nggak pernah menikmati Al-Quran? Ya, karena selama ini kita menikmati lagu. Kita lebih menjadi orang yang menjadi penikmat musik. Wallahi tinggalkan musik karena Allah Jalla wa'ala. Wallahi kita akan merasakan nikmatnya Al-Quran. Kita jangankan membaca, dengar saja kita nangis. Bagaimana Abu Bakar? Beliau adalah orang yang paling cengeng, tidak mampu menahan emosi setiap baca Al-Quran, baca Alhamdulillah nangis. Beliau mendapatkan kelezatan, ketaatan. Karena dia selama ini meninggalkan maksiat karena Allah Jalla wa'ala. Itu yang harus kita perhatikan ikhwatal iman.
Apa saja maksiat karena Allah. Saya dulu sering mukulin istri, maki istri. Ya Allah, saya nggak mau lagi. Saya ingin jadi suami yang baik. Jadi suami yang baik bukan karena tidak ingin dikatakan, diomongin orang. Tidak. Jadilah suami yang baik. Tidak lagi melakukan KDRT terhadap istri karena Allah, karena takut kepada Allah. Wallahi, kita akan dijadikan menjadi suami yang lebih baik. Saya juga begitu. Wallahi, saya menyesal selama ini saya lalai mendidik anak saya. Saya nggak mau lagi membiarkan anak saya pacaran. Saya nggak mau lagi membiarkan anak saya berbuat maksiat. Sekarang saya akan larang semua itu. Karena Allah. Maka dengan demikian, Allah akan beri taufik kita menjadi bapa yang lebih baik lagi. Kuncinya di takwa ikhwatal iman. Itulah yang maksud firman Allah, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Padukan antara iman dan takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Para jamaah sekalian, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin berbicara lebih jauh tentang takwa, maka para mufassir selalu menyampaikan Ali Imran 102. Karena Ali Imran 102 walaupun esensinya berbicara tentang rukun istiqamah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ayat itu juga menyinggung tentang urgensi takwa, bagaimana bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, bagaimana kita bisa meninggalkan maksiat, betul-betul selalu hadir karena Allah. Cepat meninggalkan maksiat bukan karena kepentingan lain, bukan karena motivasi lain, tapi meninggalkan maksiat karena Allah. Selalu hadir itu karena Allah, karena takut pada Allah, karena menjalankan perintah Allah. Sebelum kita punya keinginan kuat meninggalkan maksiat, yang keinginan kuatnya untuk meninggalkan maksiat karena perintah Allah, maka dicicil sehari-hari, jangan jauh dari ikhlas. Dicicil sehari-hari, jangan jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akumulasi dari ikhlas dan tuntunan Nabi, ketika kita meninggalkan maksiat, Allah hadirkan langsung di hati kita takut Allah. Allah hadirkan langsung di hati kita, ya Allah, saya meninggalkan maksiat ini karenamu ya Allah. Dari mana? Akumulasi dari ikhlas dan sunnah. Itulah yang dimaksud dengan haqqa tuqati. Karena Allah tidak hanya mengatakan ittaqullah, tapi maksudnya adalah ittaqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Makanya kata Ibnu Katsir, Abul Fida rahimahullah dalam tafsirnya, berarti menuju takwa perlu proses yang panjang. Bagaimana kita menuju takwa? Dalam meninggalkan keburukan karena Allah, selalu karena Allah, bukan karena yang lain. Dalam perjalanan menuju takwa, ikhlas, ikuti tuntunan, ikhlas, makan dengan tangan kanan, baca bismillah, mau masuk kamar mandi, baca doa, keluar kamar mandi, kemudian semuanya kita lakukan karena Allah, ikhlas. Maka ketika kita dalam menuju takwa selalu diwarnai dengan ikhlas dan sunnah dan tuntunan Nabi alaihissalam, insya Allah ketika kita mau berhijrah, meninggalkan maksiat yang besar yang selama ini biasa kita lakukan, maka kekuatan meninggalkan maksiat karena Allah itu akan hadir, dan di situ akan terbuka pintu kebaikan. Terbuka pintu kebaikan para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan, pintu-pintu kebaikan akan semakin terbuka dalam hidup kita. Semakin bertambah umur kita semakin baik, tutur kata kita diperbaiki, hati kita semakin orientasi ke akhirat, kita dekat dengan sholat, banyak perubahan. Mulai dari ikhlas, selalu mengikuti sunnah, tuntunan Nabi, lalu ketika kita terbiasa dengan maksiat, selalu kita tinggalkan karena Allah. Maka itulah
proses hidup seorang muslim yang baik, yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Jalla wa ala senantiasa memberikan taufik kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang bertambah umur kita, semakin baik amal ibadah kita, dan kita menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Jalla wa ala. Pemahaman agama kita semakin baik, amalan kita pun semakin baik, dan kita selalu dijaga oleh Allah Jalla wa ala dengan segala kekurangan kita dari apa-apa yang membuat kita semakin jauh darinya Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر.